ini satu bukti ya teman-teman bahwa beliau ini asli Muslim ya. Busana yang beliau kenakan ini juga masih menunjukkan ciri khas ya orang-orang muslimah. Ya, tapi hatinya sudah kepada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Kita akan dengarkan ya, kita akan lihat, kita akan tonton bersama-sama apa yang telah Tuhan Yesus buat sebagai Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang benar, Tuhan menunjukkan kepada Mbak Widya. Oke, Mbak Widya, terima kasih Anda sudah hadir dan kami sudah siap untuk mendengarkan bagaimana latar belakang Anda dan kemudian bagaimana Anda bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, oke, waktu dan tempat saya serahkan kepada Mbak Widya. Silakan. Ya, shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya, kita boleh kasih sharing-sharing buat malam hari ini, berbagi kesaksian. Kenalin, saya Widya. Saya berasal dari keluarga muslim, terlahir dari keluarga muslim dan dibesarkan oleh keluarga muslim. Puji Tuhan, saya anak pertama dari 4 bersaudara. Dan saya langsung aja ceritanya daripada langsung ke intinya. Pada saat itu Widya sudah mulai bekerja, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Widya mulai bekerja karena Widya anak pertama ya Bapak Ibu. Widya juga ingin membantu keluarga Widya. Widya langsung ikut bekerja. Pas Widya sebelum bekerja sih karena Widya punya niat ya untuk membantu keluarga Widya gitu, karena Widya anak pertama. Jadi pada saat itu Widya bekerja banyak banget ya. Ya jujur sih Widya juga sholat ngaji, bahkan setiap habis sholat Widya harus sempat mengaji, walaupun hanya 5 ayat 10 ayat Widya pasti mengaji. Widya sholat mengaji berdoa pada ya seperti biasanya sholat 5 waktu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Dan pada saat titik itu Widya mengalami kehampaan hidup ya Bapak Ibu. Widya mengalami kehampaan hidup. Ya memang Widya sholat, mengaji, segala yang Widya lakuin seperti agama sebelumnya Widya lakukan. Sampai pada saat itu Widya kena masalah. Sebelumnya sih memang banyak banget masalah pada usia Widya seperti itu ya. Mungkin masih sangat muda banget, tapi Widya harus mengalaminya. Jadi pada saat itu Widya lagi kena banyak masalah, belum Widya harus bisa membantu keluarga. Jadi selama Widya sholat, pasti Widya selalu berdoa. Ya walaupun doanya itu dengan awalan baca surat ini, segala itu macam ya, Widya mengaji, Widya berdoa. Tapi tetap rasa di dalam hidup Widya ini hampa banget. Hampa ketika pada waktu itu Widya mengalami dapat masalah sampai di pada malam hari itu Widya nggak bisa tidur Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Widya nggak bisa tidur, Widya gelisah banget, guling sana guling sini karena sedih banget ya, banyak banget beban yang harus Widya tanggung dari masalah keluarga dan yang lain-lain gitu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Dan pada malam hari itu Widya nggak bisa tidur, gelisah banget, guling sana guling sini sampai Widya nggak tahu mau ngapain, udah tengah malam banget Widya nggak bisa tidur. Sampai Widya pun ambil air wudhu, Widya wudhu aja gitu ya, Widya wudhu terus Widya duduk sambil duduk lalu Widya terbaring-baring sampai pada waktu itu Widya nangis banget, sejadi-jadinya nangis. Widya nangis karena banyak banget yang harus Widya alamin, kenapa harus terjadi sama Widya ya Allah gitu ya Widya. Jadi intinya langsung pada saat itu Widya pun menangis, sudah menangis sejadi-jadinya sampai pada sebelum Widya mau tidur itu ya, karena gak bisa tidur Widya sampai bilang, Widya waktu itu menyangkal seperti ini, Widya bilang, ya Allah ya Robi, kenapa harus ini terjadi sama Widya? Ya Allah, kenapa Allah tidak pernah dengarkan doa Widya? Selama Widya sholat 5 waktu, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Widya selalu berdoa untuk keluarga Widya. Widya selalu mengaji.
Widya selalu berdoa, tetapi kenapa di saat Widya tertimpa masalah, tidak ada pertolongan Allah sama hidup Widya gitu. Allah tidak tolong Widya, Allah tidak pernah dengar doa Widya. Widya sedih banget, rasanya udah putus asa, kayak nggak tahu lagi Widya harus gimana. Pada saat itu Widya bilang, ya Allah ya Robi, Widya mohon petunjuk jalanmu. Jika memang Allah itu ada, Allah tunjukkan sama Widya. Widya mau jalan yang benar. Dengan seperti ini, ketika Widya ditimpa masalah, Widya waktu itu menyangkal benar-benar, kenapa Allah tidak pernah dengar doa Widya, kenapa Allah tidak menolong di saat Widya seperti ini, di dalam kesusahan. Maaf Bapak Ibu Saudara. Dan pada saat itu, Widya sudah berkata seperti itu ya. Karena Widya nangis, jadi mata Widya sudah bengkak. Dan di situ Widya tertidur. Widya tertidur. Dan Widya nggak tahu, Widya di dalam tidur Widya tuh sudah dibawa ke alam mimpi. Ya dimana Widya mimpi tuh dibawa ke suatu tempat. Ya tempatnya itu seperti sungai, tapi dia bukan sungai Bapak Ibu Saudara. Dia bukan sungai. Dia tuh seperti sungai, tapi dia bukan sungai karena airnya itu jernih banget, airnya tuh bening banget. Dan di situ tempatnya itu luar biasa, puji Tuhan, sejuk banget. Rasanya tuh ayem gitu ya. Padahal Widya tuh lagi banyak masalah banget loh. Sedih sampai Widya nggak tahu harus bagaimana lagi. Sudah rasanya putus asa, sudah seperti tidak ada harapan gitu ya. Ketika Widya dibawa ke dalam mimpi tersebut, Widya dibawa ke sebuah tempat, yaitu seperti sungai, tapi dia bukan sungai karena airnya tuh jernih banget, tempatnya sejuk. Dan di situ banyak bebatuan alami, Bapak Ibu Saudara. Dan yang lebih Widya lihat lagi, di situ banyak sekali burung merpati, Bapak Ibu. Puji Tuhan, Widya rasakan hati Widya tuh tenang, damai gitu Bapak Ibu. Itu sungguh selama Widya, walaupun Widya ngaji, sholat, berdoa, ikut pengajian di masjid, segala macam ya, tapi Widya belum pernah merasakan namanya damai, sukacita. Widya hanya dapatnya di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Jadi pada saat itu Widya terlihat banyak sekali burung merpati, dan Widya juga nggak tahu dibawa ke sebuah tempat, dan di mana tempatnya itu gelap sekali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Gelap sekali tempatnya gelap banget. Dan di situ Widya lagi jongkok Ya, sambil Mbak menundukkan Widya, wajah ya. Mbak Widya, sorry, suaranya bisa agak besar dikit, Mbak. Soalnya kecil sekali suaranya nih. Oh iya Bapak ya, sorry Pak. Ini sudah terdengar ya Pak ya? Ya, agak besar aja suaranya supaya bisa didengar lebih jelas gitu ya. Yes, Mic-nya baik agak Pak, puji mic-nya agak agak didekatin mic-nya. Agak didekatin. mic-nya. Oh iya Pak, Ya, ini sudah dekat banget sih. Sudah dengar ya Pak? ya, ya. Ini lumayan Ya, ya. Agak ya kencang puji suaranya ya. Tuhan. Oke, Baik lanjutin, Pak, lanjutin. Silakan. yes, puji Tuhan. Ya jadi pada saat itu dia dibawa ke suatu tempat yang gelap, di mana tempatnya itu gelap banget. Nggak ada satupun apa-apa di situ, nggak ada, gelap sekali. Sambil dia terjongkok di pojokan situ ya Bapak Ibu. Widya terjongkok sambil menundukkan wajah Widya karena di saat itu Widya tuh memang lagi sedih banget, rasa putus asa, seperti sudah tidak ada harapan lagi karena banyak banget masalah yang harus Widya hadapi gitu ya. Cobaan, beban hidup. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di usia Widya yang seperti itu, mungkin itu belum Widya harus pikirkan, harus Widya lakukan gitu ya. Tapi di ketika itu Widya sedang terjongkok, tempatnya yang sungguh gelap banget. Puji Tuhan, di situ ada seorang yang datang dan cahayanya itu luar biasa banget. Haleluya, puji Tuhan. Di situ cahayanya terang banget melebihi lampu segala macam berapa watt, itu sudah terang banget gitu. Sampai-sampai Widya ini lagi tidur tapi kayaknya silau banget gitu, merem gitu, sampai merem gitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Widya sampai merem gitu karena sinarnya itu luar biasa banget terang, sinar kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi di situ datang seorang yang bersinar banget, dan Widya nggak tahu itu siapa. Pada saat itu Widya nggak tahu kalau itu Tuhan Yesus. Dan di situ orang itu, ya Tuhan itu mengulurkan tangannya kepada Widya, mengulurkan tangannya pada Widya.
Dan Widya pun nggak bisa gimana melihat karena itu sinarnya tuh luar biasa terang banget sampai silau banget, terang banget. Tapi ketika Tuhan mengulurkan tangannya kepada Widya, Yesus ya Isa Al-Masih, dan di situ Widya pegang tangannya. Memang pada saat itu Widya lagi tidur, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Tapi itu serasa nyata banget gitu. Rasanya tuh nyata banget seperti Widya tuh pegang tangan Tuhan. Dan di situ Widya pegang tangan Tuhan. Dan saat Widya pegang, tapi ada Widya rasakan sesuatu yang mungkin belum pernah Widya rasakan seperti itu. Dan itu puji Tuhan mimpi Widya hanya baru itu Widya dapetin mimpi yang Widya kira Widya mau kenapa gitu ya, kok ada orang seperti cahaya sinar itu, karena ketika Widya pegang tangan itu bolong, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Di situ tangannya bolong. Sebab pas Widya pegang itu seperti nyata banget gitu. Widya pegang tuh tangannya kayak nyata banget. Kok tangannya bolong? Jadi Widya terkejut, Widya langsung terbangun. Widya langsung terbangun. Tapi haleluya, luar biasa banget. Di dalam mimpi itu sungguh dari waktu Widya dibawa ke seperti tempat yang sungai, tapi dia bukan sungai. Itu Widya rasakan damai. Hati Widya tuh tenang, nyaman banget. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Widya belum pernah rasakan hal seperti itu. Puji Tuhan. Jadi pada saat itu Widya terbangun, Widya terkejut. Ya Allah, Widya mimpi apa ya? Widya bilang, kok Widya mimpi kayak gini? Sampai Widya pun terbangun, sampai besok paginya Widya nggak bisa tidur lagi, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Jadi pada waktu itu Widya diem aja melamun, mikirin mimpi itu. Widya tuh bertanya-tanya banget, itu mimpi apa gitu? Itu mimpi apa? Widya belum berani cerita sama teman Widya sampai pada saat Widya bekerja, Widya ngelamun mulu, mikirin mimpi tersebut. Jadi pas Widya sudah ada 4 bulanan ya, sebelumnya sih Widya 4 bulan Widya baru ceritakan sama teman Widya. Dan udah ada beberapa minggu Widya ceritakan sama teman Widya. Situ ada teman Widya, salah satu teman Widya, dia orang Kristen. Karena Widya sering ngelamun, jadi tanya, Widya kamu kenapa? Katanya. Enggak, Widya nggak apa-apa, dia bilang. Widya nggak fokus kerjaan, Widya nggak fokus karena Widya mikirin itu. Tapi puji Tuhan, seperti itu Widya tuh rasanya tuh kayak gimana ya? Kayak udah ada jawaban hidup gitu, kayak udah nyaman, udah tenang banget, seperti udah ada sukacita. Tapi ya walaupun di balik sukacita Widya itu, Widya selalu mikirin mimpi itu, mimpi apa sih? Sampai Widya berani cerita sama teman Widya, orang Kristen juga. Widya bilang, kenapa Widya cerita sih tentang mimpi Widya itu. Widya langsung cerita sama dia. Sampai dia bilang, merinding katanya. Itu Tuhan Yesus loh, Wid, katanya. Kamu udah mimpi ketemu Tuhan Yesus. Itu luar biasa banget. Tapi Widya nggak percaya. Widya bilang, masa sih Widya bertemu sama Tuhan yang orang Kristen? Widya bilang kayak gitu. Masa Widya bertemu sama Tuhan yang orang Kristen? Enggak lah, Widya bilang kayak gitu. Widya masih belum percaya. Sampai Widya mimpi-mimpi itu terus. Malam ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, Widya kan anak kos. Jadi sampai makan pun Widya nggak teratur. Banyak pikiran. Ya pertama itu Widya mikirin mimpi itu. Makan nggak teratur, terus pikiran. Jadi pada saat itu Widya sakit. Widya jatuh sakit selama 2 bulan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Widya jatuh sakit selama 2 bulan. Itu orang tua Widya belum tahu kalau Widya sakit. Widya masih bilang baik-baik aja, Widya baik-baik, Widya sehat-sehat gitu. Karena Widya nggak mau di saat kayak masa-masa seperti itu orang tua Widya tambah pikiran tentang Widya karena Widya sakit. Waktu itu Widya merantau ya, jadi jauh dari bapak sama ibu Widya. Dan Widya tuh jatuh sakit ya Bapak Ibu Saudara. Ya tetap Widya lakukan ya sholat, berdoa, mengaji sampai pada waktu itu Widya sudah ada 1 bulan lebih ya, atau 1 bulan lebih baru Widya jujur sama ibu Widya kalau Widya sakit. Jadi Widya disuruh pulang. Lalu Widya pulang ke rumah, dan di situ ibu Widya kasih Widya tidurnya di tengah rumah aja, jangan di kamar, biar kalau Widya kenapa-napa tahu gitu. Karena sungguh pada waktu Widya sakit selama 2 bulan, Widya nggak bisa jalan pun Widya tidak bisa, makan sudah kayaknya udah deh nggak mau makan, biar aja gini, harus menahan sakit.
belum lagi tambah mikirin itu mimpi apa gitu. Widya masih belum percaya kalau Widya tuh mimpi ketemu Tuhan orang Kristen, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada saat itu Widya sudah sakit 1 bulan lebih, sampai hampir mau 2 bulan ya. Widya di situ berdoa di bawah jendela. Widya berdoa di bawah jendela sambil nangis, sedih banget karena sakit. Ya seperti itu yang Widya pernah menyangkal, kenapa di saat seperti ini Tuhan, yaitu Allah, Allah itu tidak pernah tolong Widya, Allah tidak pernah menjawab doa Widya. Jadi karena teman Widya bilang kamu bertemu Tuhan Yesus, ya masa Widya mimpi bertemu dengan Tuhan yang orang Kristen. Jadi di saat itu di bawah jendela Widya sambil nangis, Widya minta jawaban dari Tuhan gitu ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada saat itu di bawah jendela Widya nangis dan Widya bilang, ya Allah, ya Robi, ya Rohman, segala macam. Widya bilang, Widya nggak tahu Tuhan itu siapa. Pasti Tuhan itu ada, tapi dia nggak tahu Tuhan itu siapa. Mau Tuhan itu Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhannya orang Kristen, Widya bilang seperti itu. Tuhan tolong sembuhkan sakit penyakit Widya. Widya sudah hampir 2 bulan sakit itu ya. Tolong sembuhkan sakit Widya. Tolong Tuhan tunjukkan jalan Tuhan yang benar. Widya tidak tahu Tuhan itu siapa. Mau itu Tuhan orang Kristen, mau itu Allah Subhanahu Wa Taala. Widya percaya Tuhan itu ada. Tuhan tunjukkan sama Widya. Dan saat itu Widya bilang seperti itu sambil Widya menangis. Puji Tuhan, Widya baru merasakan sekali itu yang namanya mendengar suara yang nyaring di telinga. Karena sebelumnya Widya belum pernah mendengar suara yang nyaring atau yang Widya lihat mungkin dalam mimpi ataupun yang timbul di dalam hati gitu ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Widya baru dapat itu di dalam Yesus. Jadi pada saat itu Widya terdengar suara yang nyaring. Karena di dalam suara yang nyaring itu seperti yang ada di dalam Alkitab. Seperti ini, di Tuhan mengatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, ialah melalui Tuhan Yesus. Jadi Widya lihat kiri kanan, nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Kok ada suara, tapi dari mana suara itu ya? Kok suaranya tuh ya nyaring di telinga gitu. Jadi setelah Widya puji Tuhan, Widya baca-baca Alkitab, itu Widya semakin yakin gitu. Sebelumnya itu Widya belum mau baca Alkitab, jangan kan mau baca Alkitab, mau masuk gereja aja diajak teman Widya untuk Natalan kayak mau masuk jurang, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Allah Akbar, la ilaha illallah, astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Widya nggak mau masuk gereja. Daripada Widya harus masuk gereja, Widya ikut-ikutan sama orang itu, lebih baik Widya udah mati aja. Widya nggak mau ikut-ikutan jadi kayak orang Kristen, astagfirullahaladzim, Allah Akbar. Widya bilang seperti itu. Dan pada saat itu puji Tuhan, dari hal yang Widya alamin itu, haleluya, sukacita Widya makin menyala-nyala, rasa damai Widya, rasa nyaman, rasa seperti udah ada harapan gitu ya, walaupun Widya itu belum tahu itu siapa gitu. Widya belum peka-peka bahwa itu semuanya dari Tuhan Yesus. Ya, firman Tuhan bilang, apa yang tidak pernah dilihat mata, yang tidak pernah didengar telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Puji Tuhan, haleluya. Jadi pada saat itu, puji Tuhan, Widya sudah mulai hari Widya pulih. Padahal waktu itu Widya nggak tahu banget loh, mungkin harapan Widya sudah tidak ada lagi karena sakit itu luar biasa banget. Widya mau nelen air minum aja udah gimana ya, nggak udah nggak mau lagi, selera makan udah nggak ada, badan itu kurus banget. Emang Widya tuh langsing ya, tapi tapi nggak sekurus itu gitu, nggak kurus banget, pokoknya kurus banget deh. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, puji Tuhan, Widya dapat kesembuhan, Widya sudah sembuh, Widya sudah pulih, dan Widya pun balik lagi kerja. Widya minta izin sama Bapak Ibu Widya balik lagi kerja. Dan pada sudah Widya balik lagi kerja seperti biasanya, ya biasa ya, teman-teman Widya nanyain, Widya gimana ya kabarnya, udah baik ya sekarang? Puji Tuhan, waktu itu Widya bilang, Alhamdulillah Kak, Widya baik, Widya bilang gitu.
alhamdulillah. Jadi kata kakak itu, ya puji Tuhan baguslah. Tapi masih ada kerasa sakit gitu ya, mungkin karena masih masa pemulihan. Tapi dia kuat, tetap dia sungguh suka cita banget walaupun dia belum tahu jawaban mimpi itu gitu. Dia belum tahu itu siapa. Pada sampai saat itu dia bilang juga sama teman Widya, dia juga orang Kristen ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, dia juga orang Kristen. Widya ceritakan tentang mimpi Widya sama kakak Widya, kakak itu ya yang teman kerja Widya. Dia juga mengatakan hal yang sama, kalau Widya itu mimpi bertemu dengan Tuhan Yesus gitu. Tapi Widya pikir lagi, masa sih Widya ketemu sama Tuhan orang Kristen? Widya masih bilang seperti itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pada sampai kakak itu punya kekasih ya, kekasihnya tuh ketua pemuda di salah satu gereja tuh Bapak Ibu. Jadi pada saat itu Widya diajak makan malam. Pada saat itu dia pulang kerja, Widya diajak makan malam sambil Widya ceritakan tentang kesaksian Widya. Dan kekasih teman Widya juga bilang seperti itu, kalau Widya mimpi bertemu dengan Tuhan Yesus gitu. Jadi hati Widya sungguh, Widya belum pernah rasain ya, itu yang Widya bilang, baru di dalam Tuhan Yesus, hanya di dalam Tuhan Yesus Widya dapati damai, sukacita, segala cuma di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi pada saat itu kekasih teman Widya bilang, kamu mau nggak kalau diajak ke gereja, katanya. Di salah satu gereja kita juga, di situ banyak orang yang mualaf gitu ya Bapak. Sampai Bapak dan Ibu Gembala, dia juga orang dari seberang, dari Muslim, puji Tuhan. Haleluya. Dan pada saat itu sebenarnya seperti yang sudah Widya bilang, Widya mau masuk ke gereja aja seperti mau masuk jurang. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Allahu Akbar, segala macam Widya sebutin. Ya Tuhan, itu beneran. Dan di malam hari itu, ketika abang itu ya sama kakak itu ajak Widya ke gereja, hati Widya mendorong. Widya juga nggak tahu sebenarnya Widya mau ngomong sama orang tuh biasanya agak lenggak gitu ya. Tapi puji Tuhan, Widya percaya itu semua berkat tuntunan Roh Kudus. Puji Tuhan, jadi pada saat itu Widya bilang, iya Pak, Widya mau diajak ke gereja, Widya bilang. Oke, pada selesai itu Widya baru pulang kerja ya, keadaan masih pakai kerudung, masih pakaian kerja juga. Nah pada saat itu Widya masuk ke dalam gereja. Itu pertama kali Widya masuk ke gereja. Puji Tuhan, haleluya, luar biasa banget Tuhan Yesus, sungguh. Jadi pada Widya masuk ke gereja itu rasain gimana ya, hati Widya tuh berdebar-debar, jiwa Widya tuh kayaknya tuh hidup banget, roh Widya tuh berdebar-debar banget gitu. Belum pernah, sungguh Widya masuk masjid ketika terawih atau sholat berjamaah di masjid, Widya tidak pernah merasakan hal seperti itu. Ya masuk biasa, keluar gitu, paling baca doa mau masuk masjid, keluarnya baca doa gitu ya Bapak Ibu Saudara-saudara sih. Tapi ketika Widya masuk ke dalam gereja, walaupun waktu itu Widya bilangnya permisi gitu, pelan-pelan. Jadi pada Widya masuk itu Widya rasain hati Widya tuh hidup ya banget. Roh Widya tuh gimana ya dibilang berdebar-debar banget gitu. Jadi itu yang Widya tahu sekarang, bahwa Yesus adalah Allah yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Jadi pada saat itu Widya duduk di belakang. Dan Bapak Gembala juga ada di depan. Dia belum tahu banget. Mereka juga mungkin sebagian belum tahu kalau Widya masuk ke situ ya, karena abang ketua pemuda tadi tuh masuk langsung ke depan. Dan dia bilang, jadi pada saat itu Widya juga ceritakan tentang kesaksian Widya di dalam gereja itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Nggak tahu kenapa Widya percaya itu semua berkat tuntunan Roh Kudus. Dan biasanya Widya ngomong sama orang lenggak-lenggok banget, gitu ya, nggak berani. Tapi Tuhan rubah secara perlahan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi di saat itu Widya berani berbicara ke depan, ngomong, ceritakan tentang kesaksian Widya gitu. Widya ceritakan tentang kesaksian Widya. Mereka juga yang Widya lihat pada saat itu, mereka ya luar biasa banget, hamba-hamba Tuhan yang luar biasa banget. Pada saat itu Widya sudah ceritakan tentang kesaksian Widya. Lalu Bapak Gembala Widya tanya,
Terus apa yang mau Widya lakukan sekarang? Padahal Widya yang sungguh Widya tuh yang nggak percaya, tapi Widya makin yakin dan percaya. Dari Widya masuk ke gereja saja Widya sudah rasakan lawatan Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Widya sudah merasakan hati Widya hidup banget gitu. Jadi Widya tahu itu Yesus Tuhan, Yesus adalah Allah yang hidup. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi Widya sudah selesai ceritakan kesaksian Widya tentang mimpi Widya. Widya berani mengatakan, lalu apa? Ditanya sama Bapak Gembala Widya, lalu apa yang Widya mau lakukan sekarang? Widya lakukan di dalam hati. Widya bilang dulu di dalam hati, Widya mau memulai kehidupan yang baru Widya bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Di situ Widya didoakan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Widya didoakan sama Bapak Gembala Widya. Dia didoakan, dipegang kepalanya. Sungguh sebenarnya sih sebelumnya walaupun Widya di muslim namanya didoakan, jarang banget dipegang kepalanya itu. Tapi Widya didoakan, dipegang kepalanya. Ketika Widya didoakan, dipegang kepala Widya, haleluya, luar biasa banget. Lawatan Tuhan itu terjadi sama Widya. Sungguh Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Sungguh luar biasa banget. Widya nggak tahu mau berkata-kata apa lagi. Pada saat Widya didoakan, biasanya kalau kita dulu ya di agama seberang bukannya mau mengapakan sih enggak, tapi doakan ya biasa aja gitu. Tapi ketika Widya didoakan, yang biasanya Widya tuh jarang banget meneteskan air mata, ini Widya meneteskan air mata loh. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, entah kenapa Widya meneteskan air mata dan rasanya tuh badan Widya tuh lemes banget gitu, sampai Widya tergeletak gitu. Di situ puji Tuhan Widya rasakan lawatan Tuhan yang luar biasa banget sama Widya. Bapak Gembala Widya pun doakan Widya, segala apapun itu yang bukan berasal daripada Tuhan Yesus, kami tolak di dalam nama Yesus, segalanya pokoknya udah didoakan gitu ya Bapak Ibu Saudara terkasih. Di situ Widya makin yakin. Nah sebelumnya itu sih kakak tersebut ada suruh Widya download Alkitab, Widya baca-baca dari awal kejadian ya, dari kitab Kejadian Perjanjian Lama sampai kitab Injil Perjanjian Baru, Widya baca, dan di situ Widya makin yakin. Makanya Widya didoakan sampai diajak, biasa setiap hari Minggu Widya libur kerjanya ya, hari Minggu atau tanggal merah Widya libur. Jadi pada saat itu hari Minggu libur, Widya diajak ke gereja sama kekasih temannya Widya. Widya mau nggak ikut gereja? Widya semangat banget, puji Tuhan. Mau dong, mau. Widya bersedia banget, mau banget Widya bilang. Haleluya. Pada saat itu pun Widya pergi ke gereja sama kakak itu, ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Semuanya berkat kebaikan Tuhan ya Bapak Ibu. Semuanya hanya Tuhan Yesus lah yang layak dipuji dan disembah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Dan waktu itu Widya sudah diajak ke gereja, ibadah. Ketika Widya ibadah, Widya lihat orang-orang yang semangat banget memuji Tuhan ya Bapak Ibu. Memuji Tuhan sampai loncat-loncat, sampai Widya juga ikut loncat-loncat. Padahal waktu itu Widya gimana ya, belum, waktu itu Widya belum dibaptis ya. Widya sampai loncat-loncat juga, ikut segalalah, berdoa. Widya juga ikut sampai loncat-loncat. Puji Tuhan, rasanya tuh mau memuji menyembah Tuhan itu suara keras itu sudah kurang keras banget. Loncat udah tinggi tuh kurang tinggi. Nggak tahu lagi mau sampai seperti apalah. Semua kemuliaan buat Tuhan Yesus. Jadi pada saat itu pas perjamuan kudus ya, waktu pertama kali Widya ikut ibadah raya, saat perjamuan kudus, teman Widya di samping Widya ya, kakak-kakak tersebut bilang, oh Dek, kamu belum dibaptis, jadi kamu belum boleh ambil roti itu. Jadi Widya nggak ambil roti itu Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, tapi Bapak Gembala melihat di depan, lihat Widya, Ananda, Widya kamu boleh ambil roti itu dan cawan. Lalu Widya ambil. Widya juga ikut perjamuan kudus, dan di situ sungguh lawatan Tuhan itu terasa banget sama Widya ya Bapak Ibu Saudara terkasih. Belum pernah Widya rasakan seperti itu. Hanya di dalam Tuhan Yesus Widya dapat hal seperti itu. Dan di situ juga Widya didoakan sama seperti dia didoakan sampai meneteskan air mata. Sungguh lawatan itu semuanya karena Roh Kudus. Puji Tuhan, berkat semua tuntunan Roh Kudus. Widya percaya Tuhan. Ya itu Widya percaya. Widya didoakan sampai dia terbaik, sampai dia teriak-teriak.
nggak tahu itu ya, teriak kuat kurang kuat sampai dia teriak bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, selamatkan Widya, Tuhan terima kasih. Terus kalau Widya kuat itu Widya mau loncat-loncat di situ, tinggi loncat-loncat lah. Karena waktu itu Widya lemes sambil tergeletak, Tuhan terima kasih, sampai dia terbangun. Menangis nggak karuannya, rasanya tuh sudah seperti yang rasa putus asa, rasa sudah tidak ada harapan lagi, sudah tidak ada jawaban hidup. Tapi Tuhan di situ hadir di tengah-tengah Widya, sampai hanya Yesuslah jawaban hidup, puji Tuhan. Jadi di saat itu juga Widya ketemu sama hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, termasuk Pak Jamal Dodi Pasaribu ya, puji Tuhan. Beliau juga seorang murtadin ya, beliau juga latar belakang juga bukan Kristen dari lahir, tapi juga dari Muslim gitu. Puji Tuhan, kami juga berbagi kesaksian di situ. Dia saling menguatkan di situ. Ketika dari hal itu dia baca-baca Alkitab, dia sering hidupin lagu pujian, Widya tambah yakin banget, dan di situ Widya makin cinta banget sama Tuhan Yesus. Padahal waktu itu dia masih baru-baru banget loh, walaupun sudah 4 sampai 5 bulan terbuka pada waktu itu dia sudah berani ke gereja. Widya makin percaya banget sama Tuhan Yesus, dia makin sungguh rasanya tuh gue jatuh cinta banget sama Tuhan Yesus. Widya sungguh bersyukur sekali punya Allah seperti Tuhan Yesus. Dan pada saat itu pun Widya pergi ke gereja, sering Widya pergi ke gereja, nggak mungkin ya Widya, memang Widya nggak bilang sama teman-teman kerja, tapi biasanya kalau pesen Grab ya waktu itu waktu saudara terkasih, Widya nungguinnya di tempat kerja Widya, karena itu yang mudah dijangkau gitu. Jadi mereka tanya Widya kemana gitu, tapi dia bilang, oh, mau ke sana, Widya bilang gitu aja, mau ke Soekarno Hatta, mau ke jalan itu Widya sebut jalan ke gereja Widya. Tapi ya walaupun Widya tutupin juga pasti mereka tahu ya. Pada saat itu mereka juga tahu bahwa dia sering pergi ke gereja. Sungguh satu pun teman Widya nggak ada yang mau deket sama Widya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mereka menjauhin Widya, mencaci maki Widya, bilang Widya bodoh, bilang Widya sesat, bilang segalanya deh udah dibilang sama Widya tuh yang enggak gitu Bapak Ibu. Tapi kakak tersebut yang punya kekasih di salah satu ketua pemuda-pemudi di salah satu gereja bilang, Dek, walaupun kamu dibenci, walaupun kamu dicaci maki, kamu tidak boleh dendam sama mereka, kamu harus tetap doakan mereka. Widya bilang, ya seperti itu pun Widya belajar dari situ. Widya nggak dendam sama mereka. Ya walaupun Widya nangis ya pada waktu digituin, nangis sih. Tapi setelah itu Widya baca, memang di dalam Alkitab pun sudah dibilang, semua orang akan membenci kita ya. Kamu akan dibenci oleh semua orang oleh karena namaku, ya nama Tuhan Yesus. Tetapi barang siapa yang berakhir sampai pada kesudahan, ia akan selamat. Jadi itu firman yang Widya pegang, karena di balik kata ya dibenci orang, dicaci maki segala macam, ditolak, dibodoh-bodohin, segala lah udah dibilang. Tapi barang siapa yang bertahan sampai kesudahannya, ia akan selamat. Jadi itu yang Widya pegang. Gak apa-apa Widya dicaci maki sama teman Widya dijauhi sama teman Widya. Tuhan Yesus adalah sahabat yang sejati yang tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Pada sampai ada salah satu teman dia yang orang Kristen juga, dia juga bilang seperti ini, Allah kamu tuh kenapa sih katanya, udah kamu ikut agama yang dulu aja gitu, kenapa kamu harus ikut seperti ini gitu. Tapi beliau belum tahu tentang kesaksian dia, sampai dia tuh orangnya mohon maaf ya keras kepala banget, suka ngomong yang kotor gitu. Tapi dia tetap Lydia nggak boleh dendam, sampai Lydia narik nafas, sampai kadang dia nanya kenapa kau tarik nafas gitu ya, dia orang Batak gitu jadi suaranya agak gitu, kenapa kau tarik nafas gitu. Dia tetap, ya Tuhan ampuni abang ini, dia bilang namanya, ampuni abang ini, berkati dia Tuhan, amin. Dia berdoa seperti itu di dalam hati. Pada sampai baru dia rasakan ya, mungkin walaupun dia nggak suka sama Widya, dia benci banget rasa lihat Widya, sampai lihat Widya tuh kayak lihat apa gitu, nggak mau lihat. Sampai pada saat itu dia sendiri bilang minta maaf, karena Widya nggak pernah loh yang namanya abang itu mau ngomong jorok sama Widya gini-gini, Widya ngelawan, nggak ada sih. Widya tetap berbuat apa yang harus Widya lakukan gitu Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi Widya di situ dia tegakkan 3, mengasihi, mendoakan, mengampuni ya, walaupun di saat itu memang teman Widya banyak banget
yang menolak Widya, sampai ada yang chat Widya seperti ini, "Hei orang kafir, apa kabar?" Katanya gitu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tapi Widya bilang, ya karena dia sudah tahu, puji Tuhan, kabar Widya selalu baik di dalam kasih Kristus. Banyak deh ya kafir segala macam, sampai dibilang kalau Widya kafir, Widya ikut jadi pengikut Kristus gitu ya. Nanti dibilangnya dibikin jadi api buat apa namanya? Tunggul buat bakar-bakarnya gitu ya, api di neraka. Ya Tuhan. Jadi Widya di situ nggak apa-apa. Widya tetap doakan mereka, Widya tetap harus ampunin mereka seperti Tuhan, supaya Widya juga makin serupa dan segambar seperti Kristus. Walaupun mereka melakukan hal itu seperti Widya, dan Widya sendiri, Widya pribadi pun, walaupun kita jujur manusiawi emang agak berat ya Bapak Ibu Saudara terkasih, tapi Widya coba lakukan itu di dalam kasih Kristus. Puji Tuhan. Ini pada saat itu Widya sering udah ke gereja, bahkan hari Minggu udah gereja, Widya gereja ya Bapak Ibu Saudara terkasih, udah pulang ke gereja, Widya lihat lagi, biasa di gereja itu banyak sesi jam ibadahnya, ada dari jam pagi, siang, sore, sampai malam. Widya nggak cukup rasanya mau ke gereja tuh sekali aja di hari Minggu itu. Sampai Widya bilang sama teman Widya, "Kak, ayo kita ke gereja lagi, Kak." Widya bilang, "Hah? Kamu serius mau ke gereja lagi?" "Iya, Kak, rasanya tuh waktu 24 jam itu nggak cukup untuk memuji Tuhan, Ya, Mbak Widya. Ya, teman-teman, ini ada gangguan sedikit. Ya, terputus. Mohon sabar ya, teman-teman ya. Ini apakah sinyal atau baterai? Coba kita hubungi kembali Mbak Widya supaya bisa masuk lagi. Ya, jadi tolong sabar dulu sebentar ya. Ya. Ya, kita coba hubungkan kembali dengan Mbak Widya ya. Ya, sabar teman-teman ya. Ya, itu adalah sebuah kesaksian yang nyata bahwa Tuhan Yesus itu bukan hanya Tuhan yang ditulis dalam buku, tetapi Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang benar-benar Tuhan, ya. Jadi tidak ada yang bisa membantah karena kuasanya nyata, kasihnya nyata. Ya, Mbak Widya. Oke. Dilanjutkan Mbak Widya, silakan. Puji Tuhan ya, mohon maaf. Ya, terputus lagi. Ya, sebentar ya. Ini terputus lagi ini. Kita berharap Mbak Widya bisa segera masuk kembali. Gitu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, waktu 24 jam itu rasanya Widya tuh nggak cukup banget buat memuji menyembah Tuhan. Widya mau ada waktu itu 48 jam gitu. Widya sungguh di mana, mau di tempat kerja, mau di sampai di kamar mandi. Ya, ini entah sinyal mungkin ya. Iya, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mohon maaf ya. Halo, puji Tuhan. Ya, mohon maaf saudara-saudara yang terkasih, tadi ada gangguan sinyalnya. Puji Tuhan, jadi kita lanjut. Dan di situ Widya bilang, Kak, Widya bersuka cita karena Tuhan Yesus yang sudah selamatkan Widya. Itu yang Widya selalu jadi, gimana ya, yang jadi walaupun orang itu nggak suka sama Widya, tapi Widya harus lihat ada Tuhan satu, Tuhan yang selalu menolong Widya, ya Tuhan Yesus. Jadi Widya mau dalam keadaan apapun, Widya tetap suka cita karena Tuhan Yesus yang sudah selamatkan Widya. Jadi Widya di saat itu dia nggak mikirin apa lagi, pada intinya Widya sudah
Widya sudah mendapatkan jalan yang benar di dalam Yesus, dan Widya sudah rasa ada harapan lagi bersama Tuhan Yesus. Gitu ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Pada sampai saat itu Widya mau dibaptis, Widya mau dibaptis, tapi dia belum cerita sama keluarga dia ya Bapak Ibu. Karena pada saat Widya mau dibaptis, Widya telepon ibu Widya tidak bisa dihubungin. Widya telepon bapak tidak bisa dihubungin. Pada sampai dia telepon kakek Widya bisa dihubungin, tapi di situ nggak panjang banget karena Widya sudah ceritakan kesaksian Widya. Sungguh kakek Widya tuh fanatik banget loh orangnya, fanatik sekali. Kan kakek Widya tuh sampai sekarang sholat 5 waktu tidak pernah tertinggalkan, ngaji Yasin sampai habis Isya, kadang nanti duduk sebentar sampai jam 10 ya. Jam 10 kakek Widya ambil wudhu lagi, sholat jam 12, sholat lagi sampai subuh. Kakek Widya nggak berhenti baca Yasin, gitu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tapi pada saat itu Widya bilang tentang kesaksian Widya, jadi waktu itu Widya bilang Widya mau dibaptis, tapi kakek Widya belum ngomong apa-apa, cuman kakek Widya ngomong seperti ini, ya pakai kayak gitu ya, jadi dong yang masuk surga. Padahal Widya nggak tahu itu kata-kata kakek Widya kenapa bisa bilang seperti itu, dan di saat itu telepon langsung diakhiri gitu, langsung mati gitu. Jadi Widya telepon nggak bisa, tapi Widya tetap percaya. Keputusan Widya untuk memilih Yesus itu memang dari hati Widya, nggak karena orang lain, karena waktu itu Widya memang nggak suka banget gitu ya sama orang Kristen gitu. Tapi Widya sekarang makin cinta banget sama Tuhan Yesus. Haleluya. Pada saat itu Widya sudah dibaptis. Widya dibaptis di gereja Mawar Sharon. Puji Tuhan, Widya sudah dibaptis, dan di situ pun sukacita Widya, rasa damai itu makin menyala-nyala gitu ya. Bapak Ibu Saudara kasih, pun di saat rasa itu Widya rasakan, tapi ada saja pasti ya dari goncangan dari teman ataupun orang-orang yang nggak suka sama kita. Itu Widya down, karena Widya waktu itu pernah dibilang, mohon maaf, dituduh yang bangga ya, seperti difitnah sampai Widya dibilang Widya tuh cewek nggak bener gitu. Padahal Widya keluar malam juga bukannya jarang ya, mungkin Widya jarang banget gitu. Widya dibilang cewek nggak bener, apalah. Saat itu Widya lagi ibadah, Widya nahan air mata Widya gitu ya. Terus itu Widya mau curahkan semua beban hidup Widya ke tangan Tuhan gitu. Widya nggak tahu lagi lah Widya harus bilang apa Tuhan. Widya bilang, kenapa ya di saat Widya sudah seperti ini, Widya percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang besar, Tuhan mampu menyelesaikan, Tuhan mampu menolong Widya, menolong hidup Widya dari hal seperti ini. Jadi pada saat itu Widya di gereja nangis, Bapak dan Ibu Gembala Widya tanya, Widya kenapa? Nggak apa-apa, dia bilang. Widya sambil turun ke bawah dengan mata yang berkaca-kaca, Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi Widya masuk ke dalam kamar mandi, dan situ keluar, Widya nangis banget, sejadi-jadinya nangis. Karena dituduh, iya sih gimana ya, kalau itu yang nggak kita rasain, ketika kita dituduh seperti itu, pasti ya gimana ya, nangis banget gitu, nangis, Widya sedih banget gitu. Widya sedih sampai Ibu Gembala Widya bilang, sini kamu saya doakan katanya, sampai dia nangis banget. Udah Ibu Gembala Widya juga bilang, semua sudah kita lalui bersama Tuhan Yesus, Widya nggak boleh sedih. Semua segala masalah apapun itu, Tuhan Yesus sanggup menolong kita, Tuhan Yesus sanggup memulihkan hidup kita gitu ya Bapak Ibu Saudara terkasih. Jadi di saat itu pun Widya rasa gimana ya, Widya serahkan semua dalam tangan Tuhan, biar orang mau ngomong apa. Tunggu itu tuh bikin Widya tuh gimana ya, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan gitu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Maka di saat hal seperti itu, ketika ya Tuhan itu tolong kita tepat pada waktunya, di situ Widya semakin yakin, Widya semakin cinta pada Tuhan Yesus. Jadi walaupun apapun itu yang terjadi, tetaplah Yesus Tuhan dan Juru Selamat Widya. Haleluya. Jadi pada saat itu Widya pun udah Lebaran sudah datang ya, Lebaran sudah datang. Biasanya Widya Lebaran tuh pulang ke kampung gitu. Tapi pada saat itu Widya nggak pulang karena Widya harus menggantikan orang-orang yang Muslim cuti gitu. Jadi Widya waktu itu bilang sama ibu Widya,
Bu, mohon maaf ya Bu, dia nggak bisa pulang karena dia harus gantikan cuti teman-teman dia yang duluan, liburnya bergiliran. Kenapa sih Lebaran kok nggak bisa pulang? Kata ibu dia gitu. Padahal bisa kayak gini setahun sekali gitu ya, ngumpul-ngumpul bareng keluarga gitu. Tapi dia waktu itu nggak pulang. Dia nggak pulang dan pada saat itu pun sudah habis Lebaran ya kira-kira 2 bulan. Dia terdengar kabar ibu dia jatuh dari kamar mandi. Sungguh padahal waktu itu Lebaran ya, tapi dia nggak mau pulang. Ketika dia dengar ibu dia jatuh dari kamar mandi, dia bilang saat itu dia lagi kerja, dia langsung minta izin sama perusahaan dia, sama bos perusahaan dia mau izin cuti selama beberapa hari untuk melihat jenguk orang tua dia. Dan pada saat itu dia pulang pun, dia lihat orang tua dia yang sakit, yang bagian kakinya tuh bengkak biru banget, terjatuh dari kamar mandi. Dan di situ sudah dia di situ ya namanya kita ya roh tuh nggak bisa ditahan banget. Mau dimanapun itu rasanya tuh pengen nyanyi aja gitu. Bapak bisa ada yang terkasih. Pun dia baca Alkitab sama adik dia gitu ya. Waktu itu dia baca dari handphone, Walaupun dari kata Yesus itu dia jadi gantikan dengan Allah itu ya. Tapi mereka dengerin dia pinter ya kak, dia ceramah, tapi nggak mau sholat, dibilangnya gitu. Pada saat itu ibu dia nggak mengizinkan lagi dia balik untuk bekerja gitu. Dia nggak izin, orang tuanya nggak izinkan dia untuk balik bekerja sampai pada saat itu pun karena ini keinginan orang tua dia juga harus hormatin orang tua dia. Ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena orang tua kita adalah wakil Allah di bumi ini. Jadi Widya, ya sudah Widya nggak pulang, Widya tunggu sampai ibu sembuh. Jadi karena udah lama ya, udah ada 2 minggu sampai 3 minggu, dia bilang sama teman kos Widya, satu kos, Kak, tolong kirimin barang Widya dong yang ada di kos ya. Dan pada saat itu teman Widya kirimin dari mulai baju, tapi piring enggak ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Piring-piring alat makan enggak dikirim karena udah pikir udah itu kakak pakai aja gitu. Jadi baju sampai pada saat itu pun teman satu kelas dia bawakan itu buku-buku rohani, lagu-lagu pujian, Alkitab gitu. Jadi pada saat udah sampai paket datang, waktu itu dia terlambat pada saat paket itu udah datang ke rumah ya Bapak Ibu yang terkasih. Jadi ibu buka ada baju, udah ibu rapihin. Tapi pas lihat itu ada Alkitab dan lagu-lagu pujian, sampai di situ ada buku Bapak Saifuddin Ibrahim. Kenapa dia tuh judulnya Kenapa Saya Memilih Kristus gitu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi di situ Ibu Widya marah, Bapak Widya marah banget. Padahal Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Ibu Widya juga mualaf gitu ya. Ibu Widya dulunya dari Kristen, lalu ikut ke Muslim karena mau menikah sama Bapak Widya. Tapi Widya percaya di balik semuanya Tuhan punya rencana untuk keluarga Widya. Tuhan mau menangkan keluarga Widya biar lewat kesaksian ini, lewat proses yang Widya harus jalani sekarang. Dia percaya Tuhan memang tidak menjanjikan semua itu baik-baik saja, tetapi Tuhan berjanji semua akan indah pada waktunya. Amin, puji Tuhan. Jadi pada saat itu Alkitab Bapak Widya bakar, diinjek-injek, dibakar sampai marah-marah, sampai dia dipukulin, udah rasanya Widya karena Widya nggak mau ngelawan sama orang tua Widya ya, dipukulin sampai Widya cium kaki ibu Widya, ditendang, Widya cium kaki bapak Widya ditendang gitu. Dia belum ada cerita sedih kesaksian sebelumnya karena waktu itu singkat banget Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Jadi dia bilang waktu itu seperti itu dibakar, tapi ya walaupun dia menangis ya di dalam hati dia nggak apa-apa, itu Alkitab mau dibakar, dibikin bungkus tempe, bisa jadi berkat buat orang. Dia tetap doakan, tetap ampuni mereka supaya mereka juga mendapatkan karunia dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi pada saat itu dia nangis sampai ibu bapak dia nggak mau lagi dia ada tinggal situ. Dia waktu itu jadi tinggal di tempat nenek. Karena dia tuh waktu udah pulang itu dia sering-sering ngomong gitu ya, atau baca-baca Alkitab, ngomong itu kuat-kuat. Dia tuh kalau baca Alkitab kuat-kuat gitu, supaya mereka terdengar gitu. Karena dari pendengaran turun ke hati ya Bapak Ibu. Jadi supaya itu kakek dia pun puji Tuhan merasa terberkati sangat. Bapak Ibu Saudara terkasih, jadi walaupun itu Alkitab mau dibakar, mau diapa, tapi
firman Tuhan itu untuk kita renungkan dan biar jadi rema di dalam kehidupan kita. Walaupun itu Alkitab dibakar, tapi firman Tuhan tetap di hati Widya. Jadi pada saat itu kakek Widya pun bilang seperti itu. Widya suka baca Alkitab dengan suara yang keras. Kadang Widya suka hidupkan lagu pujian walaupun pakai bahasa Inggris supaya ya karena Widya bukan yang Widya nggak mau tahu, tapi biar semua atas tuntunan, biar waktu Tuhan yang menjawab semua itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi pada saat itu kakek Widya bilang, Neng, karena kita suku Sunda ya Bapak Ibu, jadi waktu itu pakai bahasa Sunda langsung dia artiin aja ke bahasa Indonesianya. Neng makin ya luar biasa ya katanya. Ini cucu gitu ya, maksudnya cucu bisa ceramah. Ya kadang yang dibilang tuh ya emang iya benar gitu. Tapi kenapa Aki tuh nggak pernah lihat dia tuh sholat gitu. Aki dia nggak pernah lihat dia sholat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kalau gitu lah ya Widya sama aja sama Bapak Pendeta, dibilangnya seperti itu Bu. Ya puji Tuhan pada saat itu Ibu Widya mau Widya sholat deh. Jadi pada saat itu Widya sholat gitu ya. Udah 4 hari baru Ibu Widya mau tanya Widya lagi, kamu nggak boleh ikut-ikut itu. Seperti itu Widya tetap diam. Jadi waktu itu Ibu Widya mau nanya Widya lagi sampai dibilangnya sholat gitu ya, biar Ibu percaya gitu. Jadi waktu itu sungguh Widya sholat, Widya cuci muka aja, Widya sholat. Walaupun sholat Widya, sungguh Widya bukan mau mengapakan ya, tapi itu jadi anak Tuhan itu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tuhan tidak melihat penampilan kita, tetapi Tuhan lihat hati kita ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi waktu itu Widya sholat, Widya angkat pujian. Wah itu ya sungguh luar biasa banget, nggak bisa ditahan. Jadi pada saat itu ya Widya nyanyi, ya memuji Tuhan gitu ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena ya kerasa banget kalau ada kayak nenek Widya di situ gitu ya. Nenek Widya di situ. Jadi pada saat Widya selesai sholat, nenek Widya tanya, Widya katanya, tadi tuh kamu tuh sholat atau ngahariring? Maksudnya ngahariring tuh nyanyi gitu ya. Widya senyum gitu. Widya senyum aja. Yang nenek lihat dia bilang, iya katanya. Udah katanya. Iyalah anak-anak. Dari situ puji Tuhan, memang Tuhan semua rubahkan secara perlahan ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Itu ya walaupun pada saat itu ada masalah seperti itu, jadi kakek Widya sebenarnya sudah peka, bahkan sampai Widya pada saat itu di rumah, Widya mau pergi ke gereja tuh sembunyi-sembunyi. Widya harus bilang Widya alasannya main ke rumah teman segala macam, tapi dia pergi ke gereja Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi sampai pada siang itu, kenapa sih ibu dia bilang seperti ini, kenapa sih dia setiap keluar hari Minggu dari jam 10 pulangnya jam 2, jam 10 pulangnya jam 2, dari mana katanya, haleluya ya katanya. Dia diam senyum sampai ibu dengar ibu marah-marah gitu, sampai dia nangis gitu. Dan di situ ibu marah-marah lagi gitu, karena ya mungkin namanya perasaan seorang ibu ya Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Jadi sampai pada siang-siang itu dia pulang ke gereja, Ibu dan Bapak Widya marah-marah gitu Bapak Ibu. Marah-marah sama Widya sampai Bapak Widya itu udah ngambil parang, udah ngambil bedo gitu. Dan di situ Tuhan, itu sudah Widya berpasrah ke dalam tangan Tuhan sepenuhnya. Semua berkat kemurahan, kebaikan Tuhan Widya boleh ada sampai saat ini. Bapak Widya sudah pegang itu bedog parang, yaitu yang mau diapakan sama Widya. Tapi Widya, di hati Widya tetap Widya memilih Yesus. Tetap Yesuslah jawaban hidup Widya. Dan pada saat itu Bapak Widya, namanya kalau orang emosi ya, yang menguasai itu sudahlah bukan apalagi, tapi sudahlah iblis, sudahlah setan yang menguasai. Jadi pada saat itu Widya teriak, Tuhan, Widya teriak, buat-buatnya teriak gitu. Pada saat itu dia tahu Bapak Widya udah matanya merah, dilemparkanlah parang itu sejauh-jauhnya dan terdiam. Puji Tuhan, itu pertolongan Tuhan di dalam hidup dia, banyak sekali pertolongan kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup dia. Sudah tidak bisa lagi dia ucapkan dengan kata-kata, entah dengan apa bisa dia balas semua kebaikan dan pertolongan Tuhan. Hanya dia bersyukur dan bisa memuji menyembah Tuhan, bersyukur punya Allah seperti Kristus. Dan di saat itulah itu yang dia rasakan mungkin berat sekali, karena sudah parang Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih gitu.
Mungkin Widya udahlah gitu, tapi semua karena kebaikan Tuhan Yesus, Widya boleh ada sampai saat ini. Puji Tuhan, haleluya. Pun jadi seorang kekristenan itu ya, bukan yang enak-enak saja Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, tapi kita tuh harus mau pikul salib, kita harus mau diproses. Karena gimana ya, emas saja yang murni harus dibakar dulu, baru bisa dijual dan dipakai oleh banyak orang. Begitu juga Tuhan mau proses kita supaya kita makin bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan, supaya iman kita makin bertumbuh, makin kuat, dan Tuhan pakai kita luar biasa, puji Tuhan. Seperti banyak sekali murtadin yang luar biasa banget sudah Tuhan pakai, Tuhan pilih. Jadi gitu ya Bapak Ibu Saudara sekasih, bukan kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Puji Tuhan. Jadi sekian Widya bisa ceritakan tentang kesaksian Widya, karena ceritanya itu masih panjang sekali Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Widya bisa cerita di lain waktu lagi. Halo Pak. Halo. Ya, puji Tuhan. Ya. Puji Tuhan ya, luar biasa ya. Jadi terima kasih buat Mbak Widya yang sudah bersaksi pada malam hari ini. Dan kita tahu bersama bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup, Tuhan yang benar-benar ya, Tuhan. Yes. Ya? Yes. Tuhan yang real, Tuhan yang bukan huruf-huruf mati yang ditulis di dalam buku, bukan. Jadi Tuhan yang memang bisa dialami dan dirasakan. Bagi Anda yang ada di dalam link ini, ya, Anda bisa juga, kalau Anda belum terima Tuhan Yesus, Anda juga bisa berdoa dan bertanya, siapa jalan yang lurus? Siapa Tuhan yang sebenarnya? Siapa yang menciptakan diriku? Nah, itu nanti pasti Tuhan Yesus yang akan muncul di depan Anda. Ya. Karena dia benar-benar Tuhan. Ya, dia benar-benar Tuhan. Banyak benda-benda yang dijadikan Tuhan. Banyak juga sesuatu yang tidak jelas dijadikan Tuhan. Ya, manusia ini memang kalau tidak berhati-hati, manusia akan ada di dalam tipuan iblis, karena memang iblis dari Taman Eden itu sudah menipu manusia. Ya, dan kita membuktikan di sini bahwa Mbak Widya ini juga di lingkungan pesantren. Ya, Mbak Widya bisa dengar suara saya? Gimana Pak? Bisa dengar suara saya? Tuhan. Dengar Pak. Ya jadi seperti itu dari mimpi dia sebelumnya yang Widya tuh belum percaya ya, karena pada saat di dalam mimpi itu ada Widya pegang tangan yang bolong, jadi di situ Widya percaya bahwa Isa Al-Masih ialah Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus setiap kita umat manusia, menebus setiap dosa kita umat manusia, gitu Bapak Ibu Saudara. Jadi di situ dia percaya pada Tuhan Yesus bahwa Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Ya, jadi saya perlu tambahkan, bukan hanya Mbak Widya yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ada banyak sekali, dan murtadin yang kami hadirkan di dalam kesaksian-kesaksian, mereka semua mengalami Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan, ya. Dan saya sendiri pun juga dulu berjumpa dengan Tuhan, ya, waktu tahun 85 saya berjumpa langsung dengan Tuhan. Dulunya saya juga sudah mau masuk Islam, ya. Tetapi karena saya berjumpa dengan Tuhan Yesus, akhirnya saya tinggalkan dan saya tahu bahwa Tuhan yang benar itu adalah Tuhan Yesus, ya. Tidak ada Tuhan yang lain. Tuhan yang benar itu hanya satu, tidak mungkin ada dua Tuhan. Kalau ada dua Tuhan itu berarti satu palsu, ya. Dan kebenaran itu hanya satu, tidak mungkin ada dua. Oleh sebab itu, pastikan baik-baik teman-teman, supaya Anda bisa berjumpa dengan Tuhan yang benar, dan hanya Dia yang bisa menyelamatkan. Dialah juru selamat dunia.